Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendra dan teman-teman sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis potensi pertumbuhan pasar e-commerce di daerah pedesaan. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nasyo Kamilah dengan NIM 187251088. Dan saya Noreka Pramudiana dengan nomor NIM 187251089. Ya, di sini untuk pendahuluannya yaitu perkembangan e-commerce di Indonesia menunjukkan peningkatan pesat, bahkan menjadi negara dengan adopsi e-commerce tertinggi di dunia pada tahun 2019. Namun, di daerah pedesaan, pemanfaatannya belum optimal karena keterbatasan SDM, akses internet, dan kurangnya informasi pasar. Padahal, UMKM desa memiliki potensi besar untuk tumbuh jika didukung pemasaran berbasis digital. Nah, e-commerce ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan nilai jual produk, memperluas pasar, dan mempermudah transaksi bagi UMKM pedesaan. Lalu untuk selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian kali ini, kita menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan naturalistik untuk menggali kondisi aktual menggunakan e-commerce di suatu pedesaan. Dan dari data-data itu dikumpulkan menjadi satu melalui literatur, observasi, dan dokumentasi. Nah, metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam tanpa asumsi, sehingga menghasilkan temuan yang faktual dan relevan terkait pemanfaatan e-commerce bagi UMKM di suatu pedesaan tersebut. Nah, berikut di sini ada hasil penelitian. Nah, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi ekonomi global berdampak pada ketergantungan UMKM desa terhadap pasar yang lebih besar, sehingga e-commerce menjadi sarana penting untuk memperluas akses yang ada di suatu pedesaan. Nah, pemahaman masyarakat tentang e-commerce memang meningkat, tetapi kendala terbesar tetap pada kemampuan SDM dan infrastruktur yang ada di suatu desa tersebut. Kolaborasi antara pelaku UMKM dengan platform e-commerce mulai berkembang, khususnya model C2C seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak yang memudahkan UMKM membuka toko online. Lalu kita akan masuk ke pembahasan. Nah, dengan adanya e-commerce, terbukti bahwa platform tersebut mampu untuk memperluas jangkauan UMKM, mengefisiensi biaya operasional, dan meningkatkan daya saing yang ada di daerah tersebut. Namun, disayangkan masih banyak UMKM yang masih tetap bertahan pada cara konvensional karena minimum literasi digital. Maka dari itu, strategi pemasaran digital menjadi sangat penting di era saat ini, sebagaimana teori pemasaran Kotler tentang nilai dan kepuasan konsumen. Nah, UMKM harus mampu beradaptasi dengan digitalisasi agar tidak tertinggal dalam persaingan, termasuk dengan bisnis startup yang menawarkan produk serupa dengan kemasan yang lebih modern. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari e-commerce di daerah pedesaan. Pertama, bisa menghemat waktu dan biaya karena transaksi dilakukan tanpa tatap muka. Kedua, tidak membutuhkan modal besar, terutama untuk biaya sewa tempat. Yang ketiga, adanya peluang pengembangan usaha lebih besar melalui promosi digital. Yang keempat, mempermudah komunikasi dengan pelanggan lewat fitur digital. Dan yang terakhir, fleksibilitas tinggi bisa dijalankan kapan saja dan dari mana saja. Baik, dan terakhir kita masuk ke kesimpulan. Nah, dengan adanya e-commerce memiliki peran strategi dalam mendorong pertumbuhan UMKM pedesaan. Sejalan dengan teori sistem dunia, Wallerstein, globalisasi ekonomi menuntut UMKM untuk mampu beradaptasi agar tidak tertinggal. E-commerce memungkinkan pertukaran barang, informasi, dan layanan secara digital, sehingga dapat meningkatkan nilai jual produk UMKM dan memperluas pasar. Meskipun tantangan seperti keterbatasan SDM dan infrastruktur masih ada, tetapi adopsi e-commerce ini menjadi kebutuhan utama agar UMKM tetap eksis dan mampu bersaing di era digital saat ini. Dan dengan adanya dukungan pemerintah dan
komunitas, e-commerce berpotensi besar menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi desa. Oke, cukup sekian presentasi dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.